Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ibu? Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas keluangan waktunya sehingga dapat hadir di kediamannya Ibu Atmani guna untuk melanjutkan kegiatan pertemuan kita, yaitu pertemuan peningkatan kapasitas keluarga atau P2K2, program keluarga harapan. Nantinya Bu, kita akan membahas tentang lanjutan dari pokok bahasan modul perlindungan anak. Tentunya semakin di sini semakin menarik pokok bahasannya, saya jamin, dan ibu-ibu tidak akan menyesal dalam mengikuti kegiatan ini. Untuk itu alangkah lebih baiknya kita melakukan doa sebelum memulai kegiatan ini agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Saya mulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Terima kasih. Jadi Bu, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan sesi lanjutan dari bulan lalu, yaitu tentang perlindungan anak ya Bu ya. Tentang perlindungan anak. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang pencegahan kekerasan anak di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut saya ingin bertanya kembali Ibu. Kira-kira masih ingat nggak Bu tentang apa yang sudah kita bahas? Ibu Atmani sebagai tuan rumah mungkin bisa menjelaskan? Ya, terima kasih Bu. Yang lain? Ada tambahan kira-kira Ibu Atut? Oke, ternyata ibu-ibu masih ingat semua ya Bu. Dan mudah-mudahan, atau kira-kira ada nggak hambatan dalam pelaksanaan di kehidupan atau di sehari-hari Ibu tentang pencegahan kekerasan ini Bu? Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah saya anggap pertemuan yang lalu ibu-ibu telah menguasai semua materi yang ada. Tetapi apabila nanti ada pertanyaan atau ketidakpahaman, kita bisa berdiskusi kembali sehingga apa yang kita bahas tidak jalan di tempat, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu, kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, kira-kira Bu, apa yang Ibu ketahui tentang anak istimewa? Coba siapa yang mau berpendapat? Dipersilahkan. Ibu Sumini. Oh ya, silakan Bu. Anak istimewa apa Bu? Anak istimewa merupakan anak khusus, anak perlakuan khusus. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Jadi di sini saya akan menekankan bahwa di sini sudah ada poster, anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus Bu, yang memiliki kekurangan atau hambatan secara fisik, mental, atau psikososial. Artinya apa Bu? Anak-anak khusus ini dikatakan sebagai anak disabilitas. Kalau bahasa orang awam lebih ke anak cacat atau anak cacat, seperti itulah Bu. Cuman di sini kita perhalus bahasanya menjadi anak istimewa atau anak disabilitas. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang anak istimewa, ini kita sudah menyediakan film untuk kita putarkan. Jadi film ini adalah film yang bercerita tentang sosok seorang getun. Nah, kita saksikan Bu. Nah, terima kasih Bu. Kita sudah menyaksikan sosok yang bernama Getun. Bagaimana pendapat Ibu tentang Getun? Saya berkali-kali sudah menonton film ini, merasa apa ya Bu? Merasa bergetar lah, takjub gitu, melihat kehidupan sosok seorang Getun. Nah, kira-kira Bu, setelah melihat film Getun, potensi apa yang ada di dalam diri sosok seorang Getun? Iya, betul sekali Bu.
seorang getun adalah sosok yang mempunyai kekurangan, tetapi memiliki cita-cita yang besar, potensi untuk terus bangkit terhadap kekurangannya tersebut dan menjadi anak yang kuat, dan tentunya menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak yang di dalam kehidupannya mungkin lebih 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 baik daripada apa yang dialami oleh Ketun. Nah, kira-kira Bu, di dalam lingkungan Ibu ada nggak sosok seorang Ketun, Bu? Ada ya, Bu. Jadi kalaulah memang ada, kita sebagai masyarakat atau tetangganya, seyoganya harus melindunginya, Bu. Melindunginya. Kemudian eh, seorang Getun juga adalah contoh anak yang mengalami yang namanya disabilitas atau anak dengan kekurangan dan dikategorikan sebagai anak yang istimewa. Nah, seperti itu, Bu. Terus di sini, Bu, sudah ada 10 contoh atau pengelompokan anak istimewa. Nah, seperti tunanetra, yaitu tidak bisa melihat, tunarungu tidak bisa mendengar, tunabicara tidak bisa berbicara, terus tunadaksa yang memiliki kecacatan fisik seperti Getun tadi, terus tunalaras yang tidak bisa mengendalikan emosi, terus tunagrahita, anak autis, tunaganda, dan yang lainnya, Bu. Nah, bisa kita diskusikan nanti. Terus anak istimewa ini, Bu, rentan mendapatkan perlakuan kekerasan, Bu. Nah, contohnya anak-anak yang karena orang tuanya malu, terus habis itu dikerangkeng atau dipasuh oleh orang tuanya. Jadi tidak disekolahkan dan sebagainya, Bu. Maka penting kita untuk memahami tentang anak-anak istimewa ini. Terus, Bu, selanjutnya kira-kira, Bu, kira-kira ini ya, Bu, ya, agar kita bisa mencegah anak istimewa ini terhindar dari yang namanya kekerasan, seperti apa, Bu? Oke, Bu. Kita catat, Bu, ya kan? Jadi, Bu, penegasan atau kesimpulan dari kita sebagai manusia ataupun sebagai sosok seorang tetangga, apabila tetangga kita ada yang mempunyai anak istimewa, untuk menghindarkan mereka dari yang namanya kekerasan, yang pertama menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Yang selanjutnya adalah mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Terus anak istimewa kita percaya bahwa anak istimewa apabila kita dampingi akan bisa mandiri, Bu. Terus, Bu, memenuhi hak-hak mereka, tidak menelantarkan seperti kebutuhan dasar dan kebutuhan yang lainnya. Terus, Bu, memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah, atau kita memberi dukungan kepada tetangga tadi, Bu, yang memiliki anak istimewa. Jadi hal inilah yang bisa kita lakukan agar menghindarkan kita atau keluarga kita ataupun lingkungan kita dari perbuatan kekerasan, terutama terhadap anak istimewa. Nah, terus, Bu, kuncinya adalah yang pertama, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Itu inti yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah, seperti Getun tadi. Nah, terus yang ketiga, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Nah, mereka bisa berkembang apabila kita bisa memotivasi mereka, mendukung, dan memberikan kasih sayang dan perhatian. Terus yang terakhir, yang keempat, anak istimewa rentan mudah mendapatkan kekerasan, ya, Bu, ya. Sehingga kita perlu mencegah kekerasan baik dari keluarga kita, lingkungan, ataupun di dalam wilayah masyarakat lah, Bu. Nah, yang terakhir, Bu, untuk apabila kita
eh, mengetahui adanya kekerasan dalam keluarga ataupun masyarakat kita, kita wajib melaporkan ke eh, badan atau badan-badan yang menaungi di bidang perlindungan anak seperti Dinas Sosial, P2T, P2A, PPA, Rumah Perlindungan, terus Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, terus tim reaksi cepat Kementerian Sosial, LKS Anak, Tepak, dan yang lainnya, Bu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang belum memahami, kami persilahkan kepada ibu-ibu. Oke, terima kasih, Bu. Jadi dari pertanyaan ibu-ibu sekalian, intinya adalah kita mau, Bu, untuk menjadi agen perubahan. Intinya apabila kita mengetahui ada suatu yang janggal dalam arti kekerasan terhadap anak istimewa, kita wajib, Bu, mencegah atau melaporkan ke lembaga khusus untuk diselesaikan. Nah, sampai di sini mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kira-kira kalau tidak ada, untuk bulan depan kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa selalu hadir dalam kegiatan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini atau kita bahas pada hari ini menjadi bahan pengetahuan sehingga ibu-ibu dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.